Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini, pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mari kita bersama-sama memohon berkat pertolongan Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan kesegaran yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam sorga, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman yang bijak. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Ada seorang pemburu pergi ke sebuah hutan. Dia ingin berburu binatang dan semua alat-alat sudah dipersiapkan. Ada tombak, ada busur. Perlengkapan untuk berburu binatang sudah siap dipakai. Di hutan dia menunggu sasaran. Sambil duduk, dia sambil merenung juga, tapi juga berhayal. Pulang dari hutan ini, saya akan membawa seekor rusa yang besar. Itu bayangan hayalan sang pemburu. Dia duduk di hutan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak lama menunggu, ternyata ada seekor kelelawar besar yang kesiangan hinggap di sebuah pohon dan tepat di depannya. Tetapi sang pemburu tadi mengabaikannya. Dia tidak tertarik untuk mengambil atau memanah seekor kelelawar tadi. Dibiarkan saja. Tidak lama kemudian seekor babi hutan lewat dan berhenti di sampingnya. Pemburu itu pun menggerutu. Karena apa? Masih menginginkan rusa yang besar. Sehingga babi itu dibiarkan pergi. Setelah agak lama menunggu, tiba-tiba terdengar langkah binatang yang mendekat. Tetapi binatang itu juga dibiarkan karena apa? Ternyata hanya seekor kijang. Kijang itu pun lewat.
Kemudian Bapak Ibu, setelah beberapa lama, kemudian ada seekor rusa sempat berhenti di depan sang pemburu. Tetapi sang pemburu tadi tertidur. Dan ketika di depannya hampir menginjak sang pemburu tadi. Sehingga sang pemburu tadi bangun dan dia berteriak, "Rusa!" Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rusa itu spontan lari. Karena kaget, dan akhirnya sang pemburu tadi sampai sore hari tidak mendapatkan buruan yang diinginkannya. Saudara-saudara, itu sebuah cerita. Bukankah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, banyak orang yang mempunyai idealisme, keinginan yang besar untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Akhirnya tawaran yang kecil, kesempatan-kesempatan yang kecil yang ditawarkan dilewatkan begitu saja, tanpa pernah berpikir bahwa mungkin di dalamnya ia akan memperoleh sesuatu yang berharga. Dan akhirnya orang-orang seperti itu yang mengabaikan tawaran yang kecil itu justru tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus belajar berpikir yang bijak sebelum mengambil sebuah keputusan atas sebuah pilihan hidup tersebut. Karena orang yang bijak tentu mampu melihat sesuatu yang berharga dalam setiap kesempatan yang ada. Dan mungkin kesempatan itu kecil. Kebijakan bisa membawa seseorang pada level yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Tetapi tidak banyak orang yang memiliki hati untuk mengejar dan mendapatkan kebijaksanaan. Yang terjadi justru sekarang banyak orang berlomba-lomba mengejar keberhasilan, mengejar kedudukan yang tinggi, yang pintar, yang terkenal, yang kaya raya, dan pencapaian-pencapaian duniawi, keinginan-keinginan dunia lain yang menurut dirinya dan banyak orang ini adalah hal yang spektakuler yang harus saya capai. Saudara, bercita-cita tinggi, menginginkan sesuatu yang spektakuler tidak salah. Tetapi ingat, jangan tinggalkan, jangan biarkan ketika ada kesempatan yang mungkin kesempatan itu kecil. Karena di dalamnya mungkin ada yang besar yang akan kita terima. Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Tuhan menghendaki saudara, setiap kita memiliki hati yang bijaksana, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan tidak selalu berkaitan dengan kecerdasan atau kemampuan atau kepintaran seseorang. Banyak orang yang pintar, tetapi hidupnya tidak bijaksana. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah cara untuk kita bisa memiliki kebijaksanaan.
Untuk menjadi orang yang bijaksana juga harus melekat pada Tuhan. Harus selalu dekat dengan Tuhan. Menyediakan waktu yang cukup bersekutu dengan Tuhan. Menyukai juga Taurat Tuhan. Mencintai juga firman Tuhan. Dan ini yang dirasakan juga oleh Daud. Karena Daud hidupnya juga mencintai Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membaca banyak ilmu pengetahuan, mendengarkan berbagai macam informasi, itu tidak salah. Itu baik karena membuat wawasan kita bertambah. Namun jangan lupa saudara, membaca, merenungkan dan mencintai firman Tuhan setiap hari itu sangat penting. Bangsa Israel pernah mendapatkan teguran yang keras. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Tuhan pernah menegur bangsa Israel begitu. Ulangan 32 ayat yang ke-6. Jangan sampai teguran Tuhan terjadi dalam jemaat kita, dalam kehidupan kita semuanya. Langkah awal pagi ini, kalau Bapak, Ibu dan kita semuanya ingin menjadi orang Kristen yang bijak, adalah mencintai Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan marilah Bapak Ibu pagi ini kita bersama-sama memulai kehidupan pagi ini dengan selalu dekat pada Tuhan dan cinta Tuhan, dan juga selalu ingat membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati kita semuanya pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima pagi ini. Kami akan belajar terus mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami pagi ini juga berdoa untuk kehidupan setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Hari ini kami akan memulai dengan tugas pekerjaan dan pelayanan yang baru. Baik di rumah, di tempat kerja, maupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami hanya berserah dan memohon berkat Tuhan. Mohon kekuatan Tuhan, agar apa yang akan kami kerjakan, yang kami lakukan hari ini bermanfaat, berguna untuk keluarga, dan tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seisi rumah tangga kami, berkati anak cucu kami yang dekat maupun yang jauh. Oh Tuhan, tolong mereka satu persatu. Demikian juga jemaat Tuhan di GKI Gatot Subroto Purwokerto, di Bajem Wangun, Bajem Bumiayu, Pos PI Kemutuk Lor dan di sekitarnya. Tuhan tolong mereka sehingga mereka terus mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami percaya para pemimpin kami diberkati Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memohon berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.